Bapak Ibu, dalam kitab Hasyiatus Shaghir ada tafsir Jalalain. Nabi Daud memiliki banyak sifat. Di antara sahabat ada seseorang yang dekat dengan Nabi Daud di antara sahabatnya itu. Satu ketika disampaikan malaikat Israel kepadanya bahwa umur dari sahabatmu ini tidak sampai lagi 50 hari. Jadi dalam riwayat kisah-kisah seperti ini dibuat untuk menjadi tamsilan, menjadi perumpamaan, menjadi iktibar kepada kita. Ada nabi yang dinaikkan ke surga, ada nabi yang diangkat, itu semua dibuat Allah supaya kita. Kenapa Nabi Idris kan yang sudah pernah ke surga, kenapa itu dibuat Allah? Perumpamaan supaya kita mengerti tentang kisah ini, mengambil iktibar. Maka di antara kisah juga yang malaikat Israel berbicara kepada Nabi Daud, di antara dalam kitab ini adalah Nabi Israel berkata kepada Nabi Daud, sahabatmu yang dekat ini 50 hari lagi usianya, umurnya akan saya jawab. Maka kemudian Nabi Israel bukan hanya menyampaikan itu, juga menyampaikan kepada Nabi Daud agar disampaikan. Nah, ini luar biasa. Jadi disampaikan malaikat Israel, wahai Nabi Daud, sampaikan kepada sahabatmu itu umurnya tinggal 50 hari. Jadi coba yang dirahmati Allah, dalam kitab itu dijelaskan Nabi Daud dengan sangat berat hati menyampaikan, karena itu perintah dari malaikat Israel disampaikan. Maka sahabatnya ini, Nabi Israel ini, dan sahabat Nabi Daud ini, karena ini informasi dari malaikat Israel disampaikan kepada Nabi Daud, Nabi Daud menyampaikan kepadanya, ini sesuatu yang benar. Maka kemudian setelah disampaikan kabar ini, dia pun setiap saat beribadah. Jadi di antara ibadah yang paling disukai sahabat Nabi Daud ini, yang sudah dipromosikan umurnya 50 hari lagi, selain beribadah, berzikir, melaksanakan ibadah, berzikir, maka yang paling digemari dia memberi makan. Karena dia berpikir ini harta yang masih ada ini harus perbanyak mengasih makan. Karena saat itu kan yang dibutuhkan masih makan. Jadi hampir setiap saatnya menjauh. Bahkan suatu ketika tibalah saatnya mendekati hari H, kan 50 hari. Maka dia pun berkeinginan membuat jamuan kepada Nabi Daud, kira-kira kepada kita jemaah, kepada guru, kira-kira gitulah. Nah, dibuatlah jamuan majelis. Karena Nabi Daud menyampaikan informasi ini, maka aku ingin berpisah dengan guruku ini karena sudah mempersiapkan semua, dan aku sudah beribadah sebaik mungkin, dan saatnya aku menjamu guruku ini, Nabi Daud ini, sebelum aku dipanggil Allah. Maka di tengah jalan, waktu dia sudah menyiapkan makanan, sudah dibawalah ke Nabi Daud. Di tengah jalan, dalam kitab itu dijelaskan, tiba-tiba ada orang yang sedang kelaparan, ada orang yang sedang menangis karena kelaparan. Apakah banyak atau mungkin keluarga, tapi ada rombongan yang sedang kelaparan. Kalau kita kisahkan macam kemarin di Aceh itu,
4 hari mereka tak makan, itu langsung kisah nyata. Cuma mereka makan apa aja, makan air sama makan apa yang ada 4 hari. Jadi kira-kira beginilah situasi ini. Maka sahabat Nabi Daud ini berpikir, ini kan jamuanku terakhir nih. Mungkin dalam besoknya dia akan dipanggil oleh Allah. Sementara ada orang minta-minta, ada rombongan yang sedang kelaparan. Maka kemudian diambil dia petunjuk mendahulukan yang sedang di depan mata, karena ini yang sedang darurat, maka dikasihlah makanan. Setelah dikasih makanan itu, maka kemudian singkat kisahnya, tibalah besoknya hari ke-50. Maka di hari ke-50 itu kemudian Nabi Daud pun sudah berdoa karena sudah keputusan dari Allah kepada malaikat Israel. Tetapi lewat hari ke-50, sahabat Nabi Daud ini tidak meninggal. Umurnya masih tetap panjang diberikan oleh Allah. Maka kemudian Nabi Daud mengadu kepada Allah dan menyampaikan kepada Israel, "Wahai Allah, malaikatmu datang kepadaku bahwa umurnya sahabatku ini 50 hari daripada waktu kemarin. Ini sudah tiba, kok tiba-tiba umurnya masih panjang." Maka saat itu malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Daud, saya diperintahkan Allah tidak jadi mencabut umurnya, mencabut nyawanya, karena begitu engkau informasikan dia akan meninggal 50 hari, dia langsung sibuk beribadah dan dia menghabiskan hartanya di jalan Allah, disedekahkannya. Karena berpikir dia ini apa yang ditinggalkan." Dan yang paling terakhir kata malaikat Israel, yang membuat Allah kemudian, kan Allah pula yang memutuskan kan? Kalau Allah yang mau, suka-suka Allah. Cabut, tidak cabut kan suka-suka Allah kan? Kan Allah yang memanjangkan, Allah yang memendekkan, Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan umur musiknya, kalau Allah berpanjang suka-suka Allah. Maka kemudian termasuklah sedekahnya di akhir kali itu, yang dia kemudian bersedekah kepada fakir miskin yang kelaparan. Jadi kata Nabi Daud saat itu, begitu tahu malaikat Israel tidak jadi mencabut kata perintah Allah, jangan cabut nyawanya, panjang umurnya, karena telah menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini satu kisah Nabi Daud. Kisah yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara muridnya atau sahabatnya itu ada pemuda yang akan menikah. Kemudian pemuda ini mengundang Nabi Ibrahim atas walimatul urus, pernikahannya. Kira-kira pernikahannya besok. Maka datanglah pemuda ini ke Nabi Ibrahim untuk mengundangnya. Maka kemudian malaikat Israel bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, umur pemuda itu tinggal nanti malam. Nanti malam dia sesuai dengan perintah Allah akan secabut nyawa." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Padahal besok dia mau nikah, nanti malam mau dicabut." Terbesit dalam hatinya, kalau begitu kasihlah kepada pemuda itu supaya dipercepat pernikahan, supaya dia menikah dulu baru meninggal. Tapi karena tidak ada perintah malaikat Israel menyampaikan, Nabi-Nabi itu kuat adabnya. Mereka nggak mungkin, jadi nggak mungkin mereka menyampaikan kalau ada perintah. Kalau Nabi Daud tadi itu diperintahkan menyampaikan.
Ini nggak ada perintah, sehingga kemudian Nabi Ibrahim tidak menyampaikan, hanya menyampaikan kabar itu. Jadi tiba besoknya juga dilihatnya pemuda ini jadi menikah, gak dicabut juga nyawanya. Jadi melapor Nabi Ibrahim kepada Allah, maka datang malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, sewaktu mau cabut hari ini, tadi malam dia bersedekah 7 dirham, hampir setengah dari hartanya disedekahkannya, karena dia berniat, dalam tafsir ya, pemahaman, dia berniat agar nikahnya ini lancar, bukan niatnya sepanjang umur, paham? Jadi mungkin berniatlah dia supaya pernikahannya ini barokah, dia bersedekah, dia saking bersyukurnya, tetapi oleh Allah, oleh malaikat Israel diperintahkan, gara-gara sedekahnya ini tak jadi dicabut. Dalam riwayat dijelaskan jadi ditambah jadi 70 tahun, karena 7 dirham dari 70 tahun umurnya baru dicabut. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini sejalan dengan ayat Allah. Jadi ada ayat Allah yang menegaskan betapa umur itu sangat erat hubungannya dengan sedekah. Apa ayatnya? Al-Munafiqun ayat 10. Apa itu? Al-Munafiqun ayat 10, karena sering dia dijadikan jadi orang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas shalihin. Itu Allah mengatakan. Jadi kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, infakkan, nafkahkan, sedekahkan. Jadi kalimatnya begini, bukan dibilang rezeki kita, bukan dibilang harta kita. Kata Allah begini, wa anfiqu mimma razaqnakum, rezeki yang kuberikan. Jadi hebatnya kata Allah, infakkan rezeki yang kuberikan. Jadi bukan karena kita cari, bukan karena kita mampu. Jadi kalau kita baca ini kata Allah kira-kira begini, aku yang menciptakan kau, aku yang ngasih hartamu, kok payah kali gara-gara gitu. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kata Allah, infakkan, sedekahkan, nafkahkan rezeki yang kuberikan kepadamu, sebagian harta yang kuberikan kepadamu. Perhatikan ayat berikutnya. Sebelum kau tiba kematianmu, fayaqul, dan kau akan berkata. Jadi katanya orang-orang yang mengalami nasib seperti ini, yang dia meninggal masih ada hartanya, fayaqula rabb, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, bolehkah kau panjangkan sedikit saja umurku? Bolehkah kau panjangkan sedikit umurku? Laula akhartani ila ajalin qarib, dari ajal yang kau berikan sedikit saja perpanjang, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan sedekahkan, aku akan infakkan, dan aku akan menjadi hambamu yang saleh. Jadi apa yang dirahmati Allah, kisah ini dan ayat ini kita sambung lagi dengan hadis. Di antara fadilah sedekah, fadilah infak itu selain memanjangkan umur, menyembuhkan penyakit, dan tidak ada di situ dalil mengurangi harta. Jadi jangan ada perasaan hati kita berkurang, itu salah. Itu belum iman yang bicara. Ketika kita menafkahkan, menginfakkan harta, jangan buat dalam hatimu berkurang. Karena tidak ada dalil, tidak ada penjelasan, tidak ada ayat, tidak ada sejarah orang bersedekah menjadi miskin. Tidak.
makin kaya, makin kaya, makin kaya. Apalagi kata Nabi, sedekah melindungi kita dari bala. Jadi yang menarik kira-kira begini. Jangan-jangan umur kita sudah tinggal sekian, ternyata karena sedekah kita panjang umur. Jangan-jangan kita ini akan dapat kecelakaan, atau karena sedekah kita terhindar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita untuk memahami sedekah dengan keimanan. Apalagi menjadi perisai api neraka, pelindung, penerang dalam kubur. Jadi kalau begitu, infak dan sedekah ini harus kita imani, dan memang ini faktanya tidak akan pernah mengurangi harta kita, justru bertambah, dan mungkin banyak rezeki yang tidak kita pahami telah kita terima, dan kita terlindung dari asbab fadilah sedekah. Yang kemarin yang berniat digabungkan Allah dalam sejarah hidup saya, mungkin itu saya yang paling besar. Ini cerita nikmat Allah ya. Tapi menurut saya, justru dikasih Allah banyak kebahagiaan. Jangan-jangan kalau itu nggak tunaikan, apa terjadi? Karena itu petunjuk Allah. Nggak ada yang berkurang rasa. Justru mungkin diberikan Allah sesuatu yang bertambah yang kita tidak tahu. Ini cuma yang berarti Allah. Saya sengaja memperkuat keimanan kita terhadap ini, supaya kita bisa bahagia, bisa tenang, dan bisa mendapatkan rahmat Allah yang lebih besar. Amin. Atas segala perjuangan ini. Amin. Insya Allah. Kenapa? Kita bersyukur madrasah kita ini tahun lalu kita masih tinggal di sebelah, iya kan? Mungkin Tuhan ini masih khawatir sakit. Saya bilang Bismillah, insya Allah tahun depan kita akan menempati gedung baru. Nah, ini kita bahas sekarang. Luas, alhamdulillah. Dan ini belum ada masuk dana pemerintah secara ini. Bersyukur kita dari jamaah ini bisa kita sebesar ini kita bersyukur. Saya kadang-kadang saya tatap dari luar, saya menangis. Ya Allah, luar biasa kekuasaan. Kita bersyukur. Akan tetapi mungkin boleh jadi mudah bagi Allah mendatangkan orang lain datang kemari, tapi mungkin Allah ingin melihat kita. Kita ini mampu kok. Boleh jadi ini pintu kita mendapatkan rezeki, mendapatkan banyak kemuliaan, kebahagiaan, mendapatkan dosa kita dikuburkan, ditambah Allah umur kita, rezeki kita. Mungkin Allah melihat kita ini mampu. Saya pun sudah mencoba untuk menghubungkan beberapa orang, tapi mungkin belum terbuka, belum ada petunjuk. Tapi kita yakin Allah sengaja membuat begini karena kita alhamdulillah bisa melakukan ini. Kemarin saya diskusi dengan mursyid kita di sini, ternyata karena kita mau suluk dikejarkan kamar mandi, masih ada hutang sampai berhutang. Jadi jangan khawatir. Syekh Abdullah Brokat juga membangun Darussalam, seorang wali Allah berhutang. Ayah pun dulu sampai mau meninggal sama mama masih ada hutang. Mau meninggal baru dimasukkan oleh Allah. Itu biasa, kita berjuang. Allah akan tatap pulangan dia. Tapi bagi kita yang ada di sini bersuluk, ini jalan kemuliaan bagi kita. Jangan sesekali merasa ada yang berkurang. Insya Allah akan ditambahi Allah. Ya, kecuali memang tidak mampu. Yang bagian tidak mampu, insya Allah banyak cara dengan beberapa doa dan sebagainya. Oleh karenanya dengan keyakinan kita akan ditolong Allah. Apa yang kita berikan memanjangkan umur, apa yang kita berikan menambah rezeki, apa yang kita berikan menolak bala, apa yang kita berikan menyembuhkan penyakit, mengumpulkan dosa-dosa kita, dan untuk kita juga di sini. Untuk kita juga di sini, dan masih ada hutang dan masih banyak lagi yang kurang. Saya mengajak kita semua, jamaah kita, keluarga kita di sini, insya Allah
semampu kita. Malam ini apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Bagi yang ada rezeki banyak silakan, yang sedikit silakan. Tapi malam ini akan kita coba galang. Mungkin boleh hanya disebut aja dulu, nanti bisa belakangan. Yang penting ini wasilah kita. Insya Allah disaksikan Allah. Mudah-mudahan dikasih Allah fadilah yang besar. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari kita mulai sekaligus nanti seberapa yang dapat akan kita melunasi hutang, dan kalau masih ada lebih tetap kita perlahan untuk terus memperbaiki ini. Dan inilah selain kita bersuluk, selain kita beribadah, bertawajuh, inilah juga diantara jalan kita bersedekah, berinfak untuk mendapatkan, menyempurnakan keberkahan rahmat Allah kepada kita. Jemaah dirahmati Allah, saya mulai dari saya. Saya berniat dari saya 25 juta. Tapi niat saya masing-masing sejuta. Tapi saya niatkan 25. Jadi nanti apakah 1 bulan, 2 bulan, atau setahun Tuhan, nanti aku berniat 25 juta. Saya yakin karena nyawa aku ini gak ada kerja, tapi dikasih Allah kemuliaan. Begitu saya tinggalkan kepala bank, dinyatakan Allah yang berjuang. Itu dia saksi kemarin dipersuruhkan, meminta kepada Allah. Orang buminya Allah, hartanya Allah, ruh kita pun miliknya Allah. Jadi, dan kemarin alhamdulillah saya bilang saya niatkan 1 juta, cepat dikasih Allah. Jadi ini saya niatkan 25 juta. Tapi mungkin saya kasih 1 juta dulu nanti sampai pulang subuh. Kalau ada tiba-tiba kita kasih. Saya 100.000. Karena 100.000 ya? Benar. Ini alhamdulillah untuk sekelas 100.000 udah besar ini. Gimana? Karena gini, karena pertama saya kasih 100.000 ini banyaknya manusia mati di dunia ini beribu-ribu atau berjuta. Pengen dia mau hidupnya, pengen mau sedekah. Apalagi kita yang masih hidup, berinfaklah kita. Yang kedua, saya tengok dari maripat saya ini bakal maju nih ke tempat pengaji kita ini. Orang suruh amin. Saya 100.000. 100.000. Saya 200.000. 200.000. Imam 200.000. 200.000. 200. Bentar. 200. Bentar. Ini rahmat Allah ini, nggak harus. Wanawi 100. seram dia ya. Banyak pematian. Buku lah tuan ke bawah. Sana buku baru kemarin. Bilang 200. buku di Ya. pakai buku aja. Buku ada pulpen ada. Pulpen. Ada ini pulpen. Tunggu kau ambil ya. Oke, tadi Mahamdi 200, Pak Yusuf 200, Tuan Ali 200. berapa? 200. 200. Ada di Tuan, dia bisa. Pakai aja pulpen, pakai aja HP. Itu ada. HP. Pakai HP aja. Tuan Ali, Tuan Ali 200. Ada lagi? 200 200 ini. Tuan. Besok mau, besok Mau. pagi aja lah. Dari Maria Gunung. 200 lagi. Alhamdulillah. 200. 200. Ibu-ibu tadi 500 Tuan. alhamdulillah 500. Berapa? 200. 200. Alhamdulillah. Disebut cara. Tadi dari pertama itu 200 tadi Sarif apa? Saidah. 200. Berapa? 1 juta. Amin ya Allah. Pak ini Haja ini 1 juta. 200. Udah sebut aja nanti dilakukan lagi lah. Terus apa lagi tadi? Ibu Sarif Hafsah berapa? 200. Tadi siapa lagi? Alhamdulillah 200. Siapa lagi? Ada lagi dari 1 juta siapa tadi belakang?
1 juta. Siapa terus lagi? Terus. Habis. Dari hamba Allah aja kan. 50.000 ini. Iya, nggak apa-apa disuruh nggak gini, nggak apa-apa. 50.000. Iya, artinya yang ini aja Bu ya. Ada lagi? Berapa Ibu? Berapa? 100.000. 100.000. Apa Bu? Lama sih. Kalau ini mah tahun lama-lama. Ya, nggak harus pulangnya, nggak harus hari ini. Ya, yang penting. Sekarang aja nih dia boleh. Ya, sekarang juga boleh, tapi artinya boleh sampai nanti kita penutupan suluk, boleh juga sampai ketinggiannya dulu. Yang ada sekarang boleh tadi mau suluk, tapi jangan sekarang dulu dikasih, nanti aja kita habis kita tahu ya, pas mau makan nanti. Nanti setelah dulu, atau nanti sampai kita habis suluk. Ada lagi? 200. Sebut aja dulu nanti, insya Allah yang penting kita mengadu kepada Allah, insya Allah. Habis 1.000. 100. Berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya 1 juta. Gimana? Amin. Nanti pas makan aja, pas makan. Iya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. 500. Apa lagi? Boleh juga begini, kalau ada anak-anak kita merantau, telepon 100 dari nomor suluk, dari telepon kasih. Itu jangan di insya Allah, karena kita nggak tahu kita bangun di sini, nggak tahu kita ini bukan kemana-mana kita kirim di depan mata kita tempat kita melakukan. Dari pas Siti 300 buat. Oh, Alhamdulillah. Siti 300. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Nah, siapa? Iya, ada 500. Ada 500. Jadi sama 2 juta buat. Oh, alhamdulillah. 2 juta ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Ya Allah, berkahnya. Amin. Iya betul. Habis. Nanti kalau lagi, nanti saya mengingatkan lagi ya, bahwa nanti bisa saya kurangi. Bagi tadi yang sudah, kalau ada lagi ibu-ibu, Ada lagi ibu katanya. Ada lagi ibu yang berinfak. jangan ragu-ragu, insya Allah. Saya pun tadi berniat meniatkan, insya Allah. Suci terkasih. Insya Allah. Bisa, iya, alhamdulillah. Iya. Artinya dari Ibu Hajah ada anak kita di luar sedang bekerja di luar atau di mana bisa kita sampaikan. Karena ini bisa tempat mama beramal, kalau ada rezeki ini bisa lebih afdol karena ini mama kita tidak kita kerjakan. Amin. Habis ibu ya, oke.
Masuk. Saya kiri. 300. Alhamdulillah. 300. Alhamdulillah sih. 300. Oh, tuh dari 500. Wah. Hanya doa aja. Doa beliau dan betul insyaallah. Jadi yang ibu-ibu kita semua yang belum diberi Allah kecukupan, mohon didoakan. Amin. Insyaallah. Kadang-kadang doa yang kabul juga itu luar biasa. Jadi semua kita yang telah berniat, yang telah berinfak, bersedekah, dan semua kita juga yang mendoakan, kita bacakan umur kita Al-Fatihah. Semoga Allah terima niat kita, Allah berikan fadilah yang terus berlimpah kepada kita. Bagi yang menyiapkan yang meninggal menjadi payung, menjadi nikmat kubur. Amin. Sampaikan kepada Allah. Diberi kita umur panjang, dilindungi dari segala bala, disembuhkan dalam segala kesehatan dan kelimpahan. Al-Fatihah.